Nabi SAW mengatakan nikma sahurul mu'min at-tamr. Sahurnya mukmin yang baik itu kurma. Bas, antum makan kurma. Selesai Ramadan, insya Allah antum tambah kurus. Tapi nggak apa-apa. Artinya ini puasa beneran ini. Makanya kalau selesai Ramadan antum tambah gemuk, ini Ramadan jadi wisata kuliner buat dia. Kita lihat Nabi SAW bagaimana beliau di akhir hayatnya iktikafnya itu 20 hari. Berarti boleh tahun ini antum nggak harus masuk iktikaf itu. Kalau 10 hari ya silahkan. Tapi mau sebelum itu nggak ada masalah jemaah. Kita beriktikaf. Yang nggak bisa full tadi usahakan tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Antum tahun lalu nggak iktikaf, tahun ini iktikaf lah. Walaupun nggak bisa full tadi, umpamanya habis taraweh atau habis maghrib, antum sudah sampai subuh. Dan usahakan tempat iktikaf itu bukan tempat yang nyaman. Kadang kalau kasurnya enak, bantalnya enak. Yang ada iktikaf itu kadang-kala orang itu sholatnya sama aja sama yang nggak iktikaf. Antum lihat nih orang, sholatnya sholat taraweh udah selesai. Terus yang kadang-kala ngobrol, pegang HP, tiduran. Di masa Nabi SAW, Nabi itu kalau iktikaf masuk dalam tenda. Makanya mungkin ini bisa menjadi apa ya? Menjadi masukan buat Masjid Ukhuwah. Pesen bisa custom tenda yang agak tinggi, kecil, tinggi, tapi orang itu bisa berdiri. Jadi dia sholat tuh nggak ada yang ngelihat, tidur juga nggak ada yang ngelihat. Artinya kan gimana? Iya, artinya dia ini bisa ibadah di situ. Jadi bikin tenda, Nabi itu dibikinkan tenda dalam masjid. Jadi beliau masuk ke tempat iktikafnya di situ. Soalnya kalau kita di masjid ya iktikaf, kemudian kita berzikir sholat, dilihatin orang ya. Masya Allah, fulan iktikaf beneran fulan. Itu kan juga nggak enak. Tapi ketika dalam tenda, yang tenda itu bisa ditutup. Maksudnya itu tinggal nanti ketika mau sholat taraweh ditutup, ditaruh semuanya. Selesai sholat taraweh, silahkan gitu. Orang-orang itu bikin tenda-tenda sendiri. Dan ya beli, nggak ada masalah siapa. Beli. Atau masjid mau menyewakan hal itu, harapan ana kita bisa lebih mengkondisikan iktikaf itu menyendiri di rumah Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang terakhir berkaitan dengan Quran jamaah. Masih banyak amalan Ramadan yang sedekah, kemudian baca Quran. Baca Quran ini antum tahu mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu merubah benda menjadi sesuatu yang hidup. Tongkatnya Nabi Musa dilemparin jadi tanahnya Nabi Isa alaihissalam ditiup jadi burung. Yang sakit disentuh sama Nabi Isa alaihissalam sembuh. Tapi mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW menjadikan manusia yang mati hidup. Quran sampai hari ini. Dengan Quran ini manusia berubah menjadi orang yang hidup jamaah. Maka usahakan kita membaca Al-Quran dengan artinya. Dengan artinya usahakan jamaah. Ramadan juga dengan artinya. Tapi mulainya hari ini sudah. Antum mulai hari ini target menghatamkan Quran mulai malam ini. Nggak nunggu nanti Ramadan lah. Ramadan tinggal melanjutkan yang sudah antum mulai di bulan ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Apa yang harus kami lakukan jika ada tukang bangunan yang sedang kerja di bulan Ramadan dan tidak puasa? Apakah kita berdosa kalau kita diminta makanan minuman oleh mereka? Mohon nasihatnya. Jangan. Kita bikin kesepakatan sama mereka.
engkau bekerja, hendaklah engkau muslim, engkau berpuasa. Sampaikan kepada dia, kami tidak akan menyediakan makanan, tidak akan ada apa-apa karena bulan ini bulan Ramadan. Kalau engkau berpuasa, kami kasih akan kelebihan gaji. Nggak apa-apa jemaah. Orang itu kadangkala perlu dilatih. Tukang ini kadang-kala merasa nggak kuat kalau puasa, nggak kuat, tapi tidak mau. Masalahnya itu tidak mau. Maka mungkin seperti itu kita bikin kesepakatan, nggak ada, kami tidak akan sediakan makanan karena ini bulan Ramadan, dan kalau bisa kita cari tukang yang berpuasa atau kita ringankan kerjanya. Ini termasuk pahala buat kita. Engkau datang ke tempatku kerja setengah hari puasa tapi gaji full. Wah, enak dia Ustaz, enak kita, enak kita. Kita insya Allah dapat pahala puasa dia. Kita dapat keutamaan memberikan gaji lebih buat dia. Mudah-mudahan bisa sebenarnya dipraktekkan itu jamaah. Kalau kita mau ya. Kita juga bukan berambisi dunia, kita juga berambisi akhirat supaya orang-orang itu belajar puasa. Barakallahu fikum. Ustaz, di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi kenapa di bulan Ramadan masih ada yang bermalas-malasan untuk beribadah? Jangan bicara bermalas-malasan. Ada yang nggak ibadah, ada yang nggak puasa. Kita lihat Ramadan ada orang nggak puasa. Para ulama ketika menjelaskan setan dibelenggu, ada yang menjelaskan bahwasanya mereka dibelenggu dengan beneran, dan makna ini bisa diterima karena Allah punya kuasa untuk membelenggu setan. Mereka ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, boleh jadi dengan manusia berpuasa, jalannya setan itu untuk menggoda kita dipersempit. Atau setan itu nggak bisa goda seperti dulu lagi. Tapi kalau kita melihat ada orang-orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, nggak sholat di bulan Ramadan, kita tahu 11 bulan setan itu sudah melatih. Melatih siapa? Ini manusia. Dilatih nggak sholat, dilatih berbuat maksiat. Nanti pas bulan Ramadan setannya, aku nggak bisa lagi godain engkau, engkau lanjutkan. Ini orang kerja tanpa godaan setan. Tapi setan udah ngelatih dia 11 bulan. Maka ahibati fillah, orang ini kadang-kadang anak kasih contoh, ada dua orang yang berkawan. Si A ini orang baik, si B ini orang buruk. Si B ini mempengaruhi si A terus ya, sampai si A ini kecanduan berbuat dosa, sampai dia narkoba. Kemudian si B mati. Apakah si A berhenti berbuat dosa? Belum tentu. Bisa jadi dia udah biasa berbuat dosa. Bahkan dia jadi setan, cari orang lain jadi kawannya dia. Syayatinul insi wal jin. Kata Allah, ada setan-setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling menggoda. Mereka membisikkan ungkapan-ungkapan palsu untuk menggoda manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab.